Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis tentang pola hidup sederhana yang masuk pada KD 3.1 semester Gasal. Hadis yang pertama. An Abdillah ibni Amrin, saking Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku marro wis liwat sopo Rasulullah, melintas murur, bisaktin kelawan ketemu saat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas kemudian melihat saat. Wa huwa halautawi saat. Huwa kembali ke saat. Iku yatawaddu, lagi wudu sopo saat. Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melintas, kemudian beliau melihat saat yang sedang berwudu. Faqala nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza sarfu. Kalimat ta'ajub yang bahasa Indonesianya betapa. Ma hadza sarfu, betapa boros siro. Ma hadza, opo iki asarfu leluwihan. Faqala nuli jawab, nuli matur sopo saat. Afil wudu'i, ono to iku tetep ing dalem wudu. Israfun utawi leluwihan. Saat yang dikomentari oleh Rasulullah karena merasa ini adalah urusan wudu. Apakah dalam berwudu itu ada istilah berlebih-lebihan? Pola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandikane na'am iya, wa ing kunta lan senajan ana sapa sira, ana iku ala nahrin tetep sak nduwure bengawan, berada di atas sungai, jarin kang mili opo bengawan. Jadi jawaban Rasul ketika ditanya oleh saat, wong ini urusan wudu, apa ya ada istilah berlebih-lebihan? Nabi menjawab, iya, walaupun engkau berada di atas sungai yang mengalir. Ini menggambarkan bahwa penggunaan air yang untuk berwudu pun itu harus diperhatikan. Tidak boleh berlebih-lebihan, tapi pakai yang sederhana. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sehingga air yang ada itu bisa bermanfaat betul. Hadis yang kedua. An Hakim ibni Hizamin radhiyallahu anhu, saking Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan Hakim bin Hizam, yang mendapatkan hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, al-yaddul ulya, al-yaddu al-ulya, utawi tangan kang ana dhuwur, iku khairun, luwih apik. Tangan ana ing dhuwur maksude orang yang memberi. Ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Luwih apik miyadis sufla, tinimbang saking tangan kang ana ngingsor, yaitu orang yang meminta-minta. Ini istilah bahwa tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah itu adalah orang yang diberi, orang yang meminta-minta. Wabda lan ngawi tono siro, maksudnya dalam hal memberi atau dalam hal menginfakkan, biman
ing wong ta'ulu kang nanggung sapa sira ing man. Artinya ketika kita memberi itu dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu siapa? Ngiyal, keluarga. Wa khairus sadaqati, lan utawi saapik-apike sedekah iku andhahri ghina, andhah saking pertelane kecukupan. Jadi batas cukup yang menjadi tanggungan kita sudah cukup, baru melebar ke orang-orang yang pantas untuk mendapatkan sedekah. Waman lan utawi sapa-sapane wong iku yasta'fif, amrih ngrekso menjaga kehormatan, yu'iffahu mongko ngrekso ingman sopo Allahu Allah. Jadi barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri, mempertahankan kehormatan sehingga tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga dia, akan memelihara kehormatan dia. Waman lan sapa-sapane wong yastaghni kang amrih cukup sapa man, yughnihi mongko bakal nyukupake iman sapa Allahu Allah. Jadi barang siapa yang mau menjaga diri dari meminta-minta, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang mengupayakan cukup dengan apa yang sudah menjadi miliknya, dengan apa yang ada padanya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini memberikan motivasi kepada kita agar gemar untuk menyantuni para du'afa, agar gemar bersedekah. Kemudian bersedekah atau menyantuni itu prioritas atau urutannya adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau iyalnya, kemudian baru yang lain. Kemudian barang siapa yang mau menjaga diri untuk tidak meminta-minta atau memelihara kehormatannya, maka Allah akan memelihara kehormatan dia. Dan barang siapa yang berusaha untuk cukup dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang ada padanya, maka Allah akan cukupkan dia. Jadi berapapun yang kita punya, kalau kita tidak mau berusaha cukup atau tidak mau merasa cukup, maka akan selalu kekurangan. Hadis yang ketiga, ngan Miqdam bin Ma'di Karib, saking Miqdam bin Ma'di Karib, olah ngendiko sopo Miqdam, sami tu krungu sopo ingsun, krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendiko sopo Rasul, pangandikane mamala'a, orang ngebak-baki, tidak mengisi penuh sopo adamiyun, anak Adam, orang ngisi wingaan ing wadah syarron kang lebih elek. Jadi tidak ada memenuhi suatu wadah yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih jelek mimbatnin, daripada memenuhi perut. Jadi perbuatan buruk dalam hal mengisi penuh adalah mengisi perut. Saku diisi penuh monggo, ya bejana diisi penuh silakan, kulah diisi penuh silakan. Tapi perut jangan diisi penuh. Bihasbib ni Adama, kelawan kirane anak Adam, ukulatun piro-piro puluhan. Dengan sekiranya memang anak Adam itu ya butuh makan. Yuqimna sulbahu, sekedar menegakkan tulang sulbinya. Yuqimna kang jejegaken sulbahu ing tulang rusukeman. Jadi sekiranya makan ya hanya sekedar untuk
bisa tegak tulang sulbinya atau tulang punggungnya. Fa ingkana mongko lamun ana sapa man iku la mahala taura bisa. Artinya kalau seseorang itu tidak mampu untuk hanya sekedar makan menegakkan tubuhnya, yo fasulusun mongko sepertelu li to'amihi kanggo panganane man. Kalau tidak bisa sekedar makan untuk menegakkan tubuhnya, maka ya sepertiga makanannya. Wasulusun lan sepertelon li syarabihi kanggo inumeman, ya sepertiga untuk minumannya. Wasulusun lan sepertelon li nafasihi kanggo nafaseman. Intinya pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi kita agar sederhana dalam urusan makan. Karena apa? Memenuhi suatu tempat, suatu wadah, suatu bejana itu tidak masalah. Tidak ada perbuatan anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Sekiranya makan, maka anak Adam hendaknya makan sekedar bisa menegakkan tubuhnya. Fa'inkan ala mahalata. Maka jika tidak mampu yang seperti itu ya diatur. Makan itu sepertiga untuk makanannya. Jadi perutnya tidak terlalu penuh oleh makanan. Wasulusun dan sepertiga untuk minumnya. Jadi kalau perut itu 100%, maka yang 33% makanan. Wasulusun lan sepertelon lisarobi, yang sepertiga atau yang 33,3% itu adalah untuk minumnya. Wasulusun li nafsi, dan selebihnya adalah untuk nafasnya, sehingga tidak akan terjadi kekenyangan sehingga nafas pun menjadi sulit. Inilah yang bisa kita petik dari hadis yang ketiga ini.